أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، إخواننا في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini kita telah sampai di penghujung Ramadan. Artinya sebentar lagi kita akan keluar meninggalkan Ramadan yang penuh dengan berbagai macam kebaikan yang Allah jadikan padanya. Maka kalaulah seandainya seseorang itu dia berlomba di dalam sebuah perlombaan pacu kuda, atau dia berlari di dalam lomba lari, itu semakin dekat ke finish maka dia akan semakin kencangkan kemampuannya. Nah, demikian pula orang-orang yang berpuasa itu dia sedang berlomba di dalam bulan Ramadan untuk menggapai berbagai macam keutamaan dan fadilah yang ada padanya, yang sudah selayaknya bagi dia pada penghujung Ramadan dia semakin giat lagi, dia mengencangkan ikat pinggangnya, menaikkan kualitas amalnya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, itu semua adalah merupakan salah satu karunia di antara sekian banyak karunia Islam. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, memproklamirkan kepada ahlul kitab dan bahkan manusia seluruhnya ketika itu tentang keunggulan dan keutamaan yang Allah berikan pada agama yang mulia ini. Allah katakan, "Qul ya ayyuhan nas," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian masih ragu tentang agama yang aku bawa, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Maka sekali-kali aku tidak menyembah apa yang kalian sembah selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi aku menyembah Allah Rabb yang mematikan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak rububiyah dan hak uluhiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan salah satu ketegasan di antara ketegasan Islam yang merupakan karunia Allah terbesar, di dalam ayat yang lainnya Allah memerintahkan Rasul untuk mengatakan kepada orang-orang yang beriman, yaitu Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita dengan panggilan keimanan. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, niscaya kalian akan mendapatkan beberapa keutamaan fadilah. Yang pertama, yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan yang kedua Allah akan menjadikan kepada kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum, dan yang ketiga kalian akan diampuni, wallahu ghafurur rahim,
Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Perhatikan ayyuhal muslimuna ibadallah, dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab untuk melakukan perkara yang paling besar yang dengannya Allah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama bertakwa kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat terrealisasi dengan imtithalu awamirih wajtinabu nawahih, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah jalla wa'ala. Kemudian ketakwaan itu disusul dengan aminu bi rasuli, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika itu terjadi dan jika itu kalian patuhi, maka Allah akan mengatakan yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah berikan kepada kalian dua bagian dari rahmat Allah. Kalian akan mendapatkan dua karunia Allah azza wa jalla. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, bahwa yang pertama, ahlul kitab itu akan mendapatkan ganjaran, pahala dan karunia karena keimanan mereka terhadap rasul-rasul sebelumnya. Yang kedua, mereka akan mendapatkan bagian yang kedua adalah karena keimanan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal-amal keimanan yang dilakukan di masa-masa sebelumnya tidak akan dihapus oleh Allah, tetapi bahkan ditambah dengan karunia keimanan dan amalan yang berikutnya ketika dia berada di dalam Islam. Maka yu'tikum kiflaini min rahmatih. Kalian akan diberikan dua bagian dari rahmat Allah azza wa jalla. Yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bagi kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Maka dijelaskan oleh para ulama, cahaya yang Allah berikan kepada kalian adalah al-burhan, al-basirah, yang dengannya kalian bisa membedakan bainal haq wal batil, bainal halal wal haram. Burhan, basirah, yang dengannya kalian bisa membedakan mana-mana yang hak dan mana-mana yang batil, mana-mana yang haram dan mana-mana yang halal. Karena Al-Quran nurun, Al-Haq nurun, As-Sunnah nur. Al-Quran itu cahaya, kebenaran itu cahaya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya. Maka barang siapa yang berjalan di atasnya, maka dia berjalan dengan cahaya yang Allah karuniakan kepadanya, sehingga dia mempunyai al-furqan, dia punya pembeda. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada kalian cahaya di yaumul qiyamah, yaitu ketika kalian melewati sirat, sehingga orang-orang munafik akan meminta kepada Allah agar orang-orang mukmin itu mereka berhenti lambat dalam perjalanan mereka, agar supaya orang-orang munafik itu bisa mengikuti cahayanya orang-orang beriman. Allah berikan karunia kepada mereka, nuran tamshuna bih, cahaya yang kalian akan berjalan dengan cahaya itu. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian. Maka ikhwanna fid din, azzani Allah wa iyyakum, tidak ada suatu harapan yang paling besar bagi seorang mukmin, tidak ada cita-cita yang paling tertinggi bagi seorang mukmin demi Allah, melainkan cita-cita dan keinginan ketika dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, suatu ketika ada sebuah kisah disebutkan oleh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, bahwa pada suatu ketika ada seorang pemuda, dia terdampar di sebuah pulau dalam perjalanan. Yang di pulau itu tidak ada seorang manusia pun, hanya dia sebatang kara, dan tidak ada jalan keluar bagi dia. Maka dia berinisiatif untuk memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah.
maka dihabiskan seluruh waktu dan umurnya itu untuk beribadah kepada Allah, dan dia menikmati kelezatan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai dia wafat. Tidak ada satu hari pun yang dia lalai daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Singkatnya, ketika dia bangkit, Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan dia di akhirat. Allah perintahkan kepada para malaikat, adkhilhul jannata bi rahmati, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini berkata, ya Rabb, ya Allah, bagaimana dengan amalku? Masa aku menghabiskan seluruh hidupku untuk beribadah kepadamu? Segala macam bentuk keitaatan yang aku sanggup untuk lakukan telah aku lakukan, yang semua itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dan supaya aku bisa masuk surga. Maka bagaimana hari ini aku masuk surga dengan rahmatmu? Kenapa bukan dengan amal-amalku? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, kalau begitu hitunglah amalnya, dan hitunglah rahmat yang aku berikan kepadanya, hitunglah karunia yang aku berikan kepadanya. Maka para malaikat pun menghitung seluruh amalan orang ini, lalu dihitung dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ternyata, ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, seluruh amalan yang dia lakukan itu tidak sebanding dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Hanya nikmat penglihatan saja, dia tidak mampu menutupinya dengan seluruh amalan yang dia lakukan dalam hidupnya. Allahu Akbar. Maka bagaimana nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana nikmat pendengaran yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana nikmat Islam, nikmat duduk dalam majelis ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang terlalu banyak ketika kita sebutkan, yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allahu Akbar. Nah, inilah yang Rasulullah mengatakan, lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalih. Sekali-kali salah seorang dari kalian itu tidak masuk surga semata-mata dengan amalnya. Kalau dengan amal seorang hamba terlalu sedikit. Sofia ikhwan, perhatikan hadis, perhatikan kisah ini, bahwa orang ini seluruh usianya, kehidupannya telah dihabiskan untuk pengabdian kepada Allah, tapi tidak sebanding dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar. Sebab itu Allah jadikan kita dalam Islam ini karunia yang begitu besar, yang telah datang di dalam hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perumpamaan kalian kaum mukminin jika dibandingkan dengan perumpamaan dua ahli kitab sebelumnya, itu seperti seseorang yang istajara mujarrab. Dia mengambil pegawai, dia mengambil pekerja, seorang majikan mengambil pekerja. Maka dia katakan kepada para pekerja itu, barang siapa di antara kalian yang bekerja dari pagi sampai siang, maka dia mendapatkan 1 qiraat. Maka orang-orang Yahudi mengambil pekerjaan itu. Kemudian dia katakan lagi, siapa yang kerja di antara kalian dari siang sampai asar, dia mendapatkan 1 qiraat. Maka orang-orang Nasara mengambil pekerjaan itu. Lalu pekerja ini dia katakan, majikan ini dia katakan, barang siapa di antara kalian yang bekerja dari asar sampai maghrib, dia mendapatkan 2 qiraat. Maka itulah kalian. Itulah kalian kaum muslimin. Maka ketika mendengarkan ini, ghadibal yahudu wal nasara faqalu, orang-orang Yahudi dan Nasara mereka protes, mereka katakan, malana aktsaru amalan wa aqalla ajra. Bagaimana bisa kami orang yang kerjanya paling banyak sementara upahnya paling sedikit? Coba bayangkan dari pagi sampai siang, berapa jam itu dari pagi sampai siang? 6 jaman kali ya, tidak sampai 6 jam kali. Itu dapat 1 qiraat.
Lah dari siang sampai asar sebentar sekali. Ya. Kurang. Nah mungkin ada 3-4 jam apa ya. Itu dapat 1 qiraat pula. Lah dari asar sampai tenggelamnya matahari lebih singkat lagi berapa? 2 jam kali ada ya. Nah itu justru mendapatkan 2 qiraat. Bukan 1 qiraat tapi 2 qiraat. Dan itulah kalian kaum mukminin. Maka qatibal yahudu wan nasara faqalu ma lana aktsar amalan wa aqall ajra. Bagaimana bisa kami orang yang paling banyak beramal sementara paling sedikit pahalanya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, hal naqastukum min haqqikum syai'a. Apakah ada aku kurangi hak kalian sedikit pun? Adakah di antara hak kalian itu yang tidak diberikan? Kata mereka, lah, tidak ada. Sudah sesuai. Kami sudah punya kesepakatan dan itu hak kami dan tidak ada hak kami yang dipotong. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Fadzalika fadli. Demikian itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada man asya, siapa yang aku kehendaki. Maka subhanallah, kaum mukminin dengan sedikit amalan tapi yudha'af lahum, Allah lipat gandakan pahala baginya itu. Maka merupakan suatu karunia yang paling besar. Dan ketika Allah melipat-lipat gandakan pahala bagi kaum mukminin itu di luar daripada Ramadan, dan ketika Ramadan Allah lebih lagi memperbanyakkannya, maka sudah sepantasnya bagi orang yang cerdas, sudah sepantasnya bagi orang yang menginginkan kebahagiaan negeri akhirat untuk dia mengencangkan ikat pinggangnya lebih khusyuk, lebih bermujahadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhuna fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebab itu di antara karunia Islam yang paling terbesar yang lainnya, begitu Allah mengistimewakan mereka dari umat-umat yang lain, bahkan dalam hal pelipat gandaan pahala, itu sampai di dalam amalan-amalan yang berbentuk amalan-amalan sosial, yaitu salah satunya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka zakatul fitrah. Telah datang dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Sa'an min tamrin atau sa'an min sya'ir, 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum, min dzakarin aw untha, kepada laki-laki ataupun perempuan, as-saghir wal kabir, kecil maupun besar, minal mu'minin, dari kalangan kaum mukminin. Wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar untuk melakukan salat. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Allah mewajibkan zakat kepada setiap kaum muslimin, besar atau kecil, perempuan atau lelaki, budak ataupun orang merdeka. Dan Allah perintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitrah itu sebelum manusia keluar dari rumahnya untuk melakukan sholat. Maka mungkin ada pertanyaan, apa hikmah paling terbesar di balik itu? Maka hikmah paling terbesar disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu Ibnu Abbas mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sha'imi minal lagwi wal rafath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, untuk membersihkan orang yang berpuasa. Bersihkan apanya mereka? Bersihkan amalan mereka. Dari apa? Minal lagwi wal rafath, dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan kotor. Tidak ada yang bisa menjaga sedemikian ketat, dan tidak ada yang bisa memberikan satu jaminan bahwa selama dia berpuasa 30 hari atau 1 bulan itu dia mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang menyimpang dan ucapan yang menyimpang.
Karena manusia tempatnya adalah salah. Pasti dia melakukan kekeliruan, pasti dia melakukan kesalahan sementara dia dalam keadaan berpuasa. Lalu kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh perbuatannya, yang dilakukan oleh lisannya, dilakukan oleh matanya, dilakukan oleh tangannya, langkah kakinya, itu dalam kondisi dia berpuasa yang mengurangi kesempurnaan puasanya. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan amalan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap tahan lapar dan tahan haus yang dia lakukan. Maka ini semua mengurangi kesempurnaan pahala puasa yang dia lakukan. Lalu bagaimana Allah membersihkannya? Satu karunia lagi Allah berikan kepada umat Islam, yaitu apa? Allah sediakan bagi mereka cara untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam puasa mereka itu, yaitu dengan cara zakatul fitrah. Yaitu apa? Tuhratan lis-sha'im minal lahwi wal rafath. Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan ucapan-ucapan yang tidak baik itu. Hikmah yang kedua adalah tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Islam di samping memperhatikan bagaimana hubungan seorang manusia dengan Allah, Islam juga mengatakan kepadanya, jangan mengabaikan lingkungan Anda. Perhatikan hubungan Anda dengan lingkungan Anda. Sehingga ketika amalan Anda dibersihkan oleh Allah dengan amalan-amalan yang lainnya, maka Allah perintahkan Anda juga supaya untuk melihat ke sekeliling Anda, yaitu tu'matan lil masakin, sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin. Dan apa kata Rasulullah? Faman addaha qabla shalah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat. Faman addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah ini sebelum salat, fahiya zakatul maqbulah, maka dia adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan barang siapa yang menunaikannya setelah melakukan salat, maka fahiya sadaqatun minas sadaqah, maka dia tidak lagi terhitung sebagai zakat fitrah, tetapi dia terhitung sebagai sedekah di antara berbagai jenis sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnahnya dengan sanad yang hasan. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, perhatikan di sini. Dari sinilah para ulama mengatakan, karena salah satu hikmah, satu perintah menunaikan zakat itu sebelum sholat, maka sholat Idul Fitri itu agak tidak terlalu pagi, supaya orang-orang masih bisa bergegas untuk menunaikan zakat-zakat mereka. Dan di sini hadis juga sebagai bantahan terhadap pendapat sebahagian Syafi'iyah, di mana sebahagian dalam madhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh mengeluarkan zakat setelah sholat Id, hanya saja hukumnya makruh. Tapi pendapat ini mardudah, pendapat ini tertolak. Kenapa? Karena ada nas. Oleh sebab itu, apabila datang dalil, maka gugurlah pendapat-pendapat manusia. Demikian ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.